Pater Matthias Wolff lahir pada 9 Maret 1779, adalah pendiri kongregasi JMJ. Ia lahir di kota kecil bernama Diekirch yang terletak di kaki gunung Herrenberg, wilayah yang bernama Middelsauer di Luxembourg. Ayahnya bernama Matthias Wolff dan ibunya bernama Anna Maria Zenner. Pada tahun 1790 sampai 1791, ia belajar di College Theresianum di Luxembourg. Tahun berikutnya, ia belajar pada sekolah biara Benediktin di Stavelot, Belgia. Tahun 1799, pemerintah Prancis menyuruh pemuda-pemuda Luxembourg supaya masuk tentara Prancis. Dalam pendaftaran, ia mendapat nomor yang paling tinggi. Wolff langsung lari ke perbatasan Jerman dan dalam waktu 2-3 hari, ia sampai di kota Köln. Di sana, ia mendapat kesempatan belajar filsafat dan teologi di Universitas Köln yang dipimpin oleh beberapa mantan pater Yesuit. Tanggal 9 April 1801, ia diangkat menjadi subdiakon dan tanggal 25 April 1802, MJR de Mairie, uskup pembantu di Köln, menasbihkannya menjadi imam diosesan. Setelah Paus Pius VII memberi dispensasi atau pembebasan dari hukum konahnik, bahwa seseorang baru dapat ditahbiskan menjadi imam kalau ia sudah berumur 24 tahun. Waktu itu Wolff belum berumur 24 tahun. Misa perdananya dipersembahkan di Derenbach. Pada akhir tahun 1802, ia menjadi pastor pembantu di Ussel-Ingen. 1 tahun kemudian, ia berpindah menjadi pastor pembantu di Diekirch, desa kelahirannya. Selanjutnya ia menjadi pendidik di seminar menengah Metz dan kemudian sebagai pastor paroki di Duttlingen. Pada tanggal 13 Februari 1815, Pater Matthias Wolff tiba di novisiat Yesuit di Rumbeke. Ia sendiri mengakhiri cerita tentang keberangkatannya sebagai pastor dari Duttlingen dengan kata-kata, "Saya pergi, saya lari, saya meloncat ke dalam kebebasan bahwa sekarang saya boleh mengikuti panggilan saya." Betapa mengagumkan karya rahmat dalam hati manusia. Bagaikan suatu dorongan yang halus, suatu desakan yang semakin lama semakin kuat. Karya rahmat itulah yang membuat ia semakin meyakini panggilannya bagaikan jalan yang menghantarnya kepada Tuhan. Pater Matthias Wolff adalah seorang yang akrab dengan rakyat jelata. Ia seorang manusia yang berani dan tabah yang dapat mengambil risiko. Pengalaman hidup membuat dia seorang pejuang, seorang yang tidak mudah menyerah kepada apa yang dijumpainya. Ia dapat melawan dengan menolak atau mengundurkan diri. Kadang-kadang dengan bekerja terus untuk mencapai tujuannya melalui jalan yang lain. Ia menghormati hak dan kemungkinan-kemungkinan orang lain. Perjuangannya menjadi pembebasan bagi mereka. Tetapi, seperti setiap orang lain, Pater Matthias Wolff juga mempunyai kelemahan. Ia tidak pandai berorganisasi. Hal itu menimbulkan konflik-konflik dengan teman sekerja atau penggantinya. Sebagai seorang Kristiani yang diberi karisma khusus, ia membiarkan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus melalui tuntutan Injil dan pewartaannya. Sebagai pelayan umat, Pater Matthias Wolff menerima sabda Allah dan memberi jawaban kepadanya. Dalam seluruh hidupnya, ia mengarahkan perhatiannya kepada kemuliaan Allah yang lebih besar. Orang merasa dicengkam oleh Allah sedemikian rupa sehingga tidak lagi menginginkan sesuatu kecuali apa yang diinginkan Tuhan. Matthias Wolff sadar bahwa ia terpanggil untuk mengabdi kepada gereja. Waktu itu, ia menyadari apa artinya diutus ke sebuah negara di mana orang Katolik berjuang di bawah tekanan penindasan yang sudah berjalan berabad-abad lamanya. Dengan semangatnya yang berkobar-kobar, ia mendukung dan mendorong cendekiawan Katolik dalam perjuangan yang telah dimulai untuk beremansipasi. Melalui khotbah-khotbahnya, pelajaran agama dan misi umat, ia berusaha menghidupkan kembali semangat Katolik di antara orang Katolik.
Pendirian kongregasi JMJ muncul dari keinginannya untuk membebaskan dan membangkitkan kepercayaan diri Gereja Katolik di Belanda. Gereja Belanda Utara membutuhkan biarawati-biarawati dari daerahnya sendiri, terutama untuk pendidikan kaum muda. Ia mendirikan kongregasi suster-suster yang sungguh-sungguh, Belanda Utara dengan nama Pedagogie Christian atau pendidikan Kristiani. Pedagogie Christian mempunyai arti besar sekali untuk kaum perempuan Katolik Belanda selama lebih dari 1 abad. Pater Matthias Wolff wafat pada tanggal 31 Oktober 1857 dalam penyerahan total kepada kerahiman Allah sebagaimana ia hidup.